Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, sahabat PBSI Iki Budi Utomo yang ada di rumah. Ya, pastinya sudah menunggu episode pertama ini, episode yang sudah ditunggu-tunggu beberapa hari yang lalu. Malam ini kita kehadiran narasumber yang sangat istimewa, ya, spesial. Beliau datang jauh-jauh dari Purwodadi, Pasuruan, ya, Mbak Sofia Eka Kumalasari. Halo, selamat malam sahabat kanal PBSI. Ya, Mbak Sofi, selamat datang di Terima kasih kanal PBSI. atas undangannya, Mas. Ya, ini salah satu tayangan yang harapan kami bisa memberikan inspirasi dan juga edukasi pada teman-teman semua, dan juga ajang silaturahmi, Mbak. Ya, terkadang kita sesama anak PBSI, ya, kita ketemu hanya sekedar tahu saja. Oh, iya, Ya, benar, kadang benar. tahu wajah, tidak tahu nama. Betul. Ya, sudah tahu nama, tidak tahu juga asalnya di mana. Nah, ini salah satunya adalah ajang untuk memperkenalkan. Ya, jadi ketika kita ketemu apa bisa bertegur sapa secara akrab untuk semua, tidak ada hanya grup ini tidak ada. Ya. Oke, Mbak Sofi mungkin bisa menyapa rekan-rekan PBSI yang di rumah dulu dengan sedikit memperkenalkan diri, ya. Mbak Sofi itu dari mana asalnya, kemudian angkatan tahun berapa, Mbak Sofi, ya. Oke. Terima kasih sebelumnya atas undangan dari rumah dari kanal PBSI, khususnya untuk program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Iki Budi Utomo Malang, kampus kita tercinta. Saya menyapa dulu teman-teman yang lagi ada di luar daerah, ada yang di NTT, NTB, ada di Kalimantan, Sulawesi, banyak banget, ada yang di Pulau Lombok, Pulau Bali, ada yang di Jawa juga, yang di Malang khususnya juga. Saya ucapkan selamat berjuang untuk angkatan saya 2016, berjuang untuk menyelesaikan skripsinya. Skripsi di masa pandemi. Benar sekali, itu tantangan yang luar biasa. Karena di era-era sebelumnya kan tidak seperti ini. Jadi ini adalah tantangan baru untuk calon lulusan sarjana di angkatan 2020. Oke, ada pepatah bilang nih, Mas, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Sebenarnya saya merasa terkenal sih. Nggak juga. Makanya jadi bintang tamu pertama. Aduh, terima kasih sekali, suatu kehormatan udah diundang jadi bintang tamu pertama, narasumber pertama dari kanal PBSI Iki Budi Utomo Malang. Ini luar biasa, jadi kayak semacam apa ya, kayak semacam excited aja gitu mau datang. Pas diundang saya kira cuman ya ngobrol biasa, ternyata udah disiapin studio sebegitu rupanya ini. Oh ya, buat Pak Sandi dan Kak Prodi PBSI, terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Pak Sandi, terima kasih. Itu kaprodi kita yang paling keren, jiwa muda banget. Beneran, kalau konsultasi sama beliau itu, aduh, semuanya kayak apa ya, space antara, nggak ada gap antara mahasiswa sama, jadi lebih friendly lah beliau itu. Oke, saya kenalkan dulu, nama saya Sofia Eka Kurniasari. Saya kelahiran dari kota Pasuruan, tepatnya pada tanggal 21 Maret 1992. Nah, saya memang tinggalnya di kota Pasuruan, tepatnya di kota Purwodadi. Kalau teman-teman mau ke arah Surabaya, nah di situ ada pertelon sebelum ya? Iya, pertigaan deh. Pertigaan sebelum Kebun Raya. Nah, itu masuk ke kanan arah ke daerah Nongkojajar, kawasan pegunungan yang juga salah satu tempat wisata petik apel di situ. Dan kalau di daerah saya itu sebelum daerah Nongkojajar, di situ ada yang kawasan apa namanya, persawahan. Jadi di situ pokoknya hijau-hijau lah di situ. Bagi yang seneng hijau-hijau silahkan ke sana, mampir ke rumah juga boleh. Gitu. Oke, ya itu sekilas tentang Mbak Sofi Eka Kumalasari, ya. Jadi kalau teman-teman mau main-main ke Pasuruan mungkin bisa mampir sekalian wisata petik apel katanya. Betul banget. Ya, Mbak Sofi ini yang menarik itu Mbak Sofi ini sebagai mahasiswa juga sebagai pekerja. Betul sekali. Nah, ini mungkin bisa di-share bagaimana cara membagi waktu Mbak Sofi antara pekerjaan dengan perkuliahan agar tidak beneran, ya. Ini agar adik-adik kelas juga mungkin bisa
jadi inspirasi buat mereka apabila mereka menginginkan nanti kuliah sambil bekerja. Bagaimana cara memanage waktu itu? Kalau ditanya bagaimana cara membagi waktu, manajemen waktunya gimana antara pekerjaan dan pendidikan, itu kondisional sebenarnya, tergantung pekerjaan kita apa. Karena saya tidak banyak teman-teman saya juga yang kerja di bidang misalkan pendidikan, jadi guru, jadi TU. Kalau ngaturnya mungkin agak lebih mudah daripada ikut perusahaan. Kalau ikut perusahaan kan tahu sendiri ya SOP-nya perusahaan seperti apa. Awal-awalnya susah sekali, sangat susah. Bahkan saya di semester 3 kalau nggak salah udah kayak mau mundur aja gitu. Mau mundur, tapi kok sayang karena saya kuliahnya udah telat ya. Maksudnya dalam artian saya bukan yang lulus SMA langsung kuliah, tapi saya kerja dulu, ngumpulin uang dulu buat daftar kuliah gitu. Jadi ada proses panjang sampai saya bisa daftar kuliah. Ngatur waktunya yang pertama, bagaimana pinter-pinternya kita menyeimbangkan antara pekerjaan dan pendidikan. Pekerjaan itu selesai, tapi pendidikan juga selesai. Maksudnya bisa terlaksana dua-duanya. Memang nggak mudah, pasti ada yang namanya kayak tumpang tindih itu pasti ada. Tapi saya menyiasatinya gini. Saya kerjanya di perusahaan pariwisata. Terus saya juga punya pekerjaan sampingan sebagai TL, tour leader. Jadi kayak tour guide gitu. Jadi ngaturnya itu kayak misalkan kalau kuliah saya kan jam sore Mas, jam siang jam 1 sampai jam 5 sore. Nah, saya kerjanya itu dari jam 7 harusnya sampai jam 5 atau jam 9 sampai, kalau jam kantor kan 9 to 5. Nah, itu tapi saya ambilnya langsung jam 7 karena nanti jam 12 kan saya tinggal kuliah. Jadi jam 10 sudah saya tinggal kuliah, saya berangkat ke Malang. Setelah berangkat ke Malang nyampe jam 1, kadang itu telat. Jangan dicontoh ya sahabat, karena saya suka telat, ngapunten untuk dosen-dosen. Bukan bermaksud untuk sengaja telat, tapi memang itu aktivitasnya. Setelah nyampe di kampus kan belajar ya buat enjoy aja. Saya merasa menuntut ilmu itu bukan beban, bukan apa. Saya buat untuk kayak ini kebutuhan saya menuntut ilmu itu kebutuhan, bukan sebuah tuntutan tapi sebuah kebutuhan saya gitu. Makanya kalau orang Jawa bilang sawang sinawang gitu ya, saya di sawang tuh kayak berat banget jadi Mbak Sofi gitu. Kayak mereka itu kayak capek sendiri ya, saya naik bis, mereka udah bayangin capek apalagi saya, tapi saya karena menikmatinya itu jadi semuanya jadi lancar, ringan dan membuat saya happy. Saya menyiasatinya kalau bosen, kalau misalkan naik bis bosen, saya naik kereta gitu. Jadi itu kayak pinter-pinternya kita aja buat memperbaharui suasana. Kalau bosen lagi saya gitu ya, bener-bener banget. Terus naik apa? Travel, saya pernah nyoba naik travel pulang malam itu jam malam. Pernah pulang kampus itu keluar dari kampus jam 9 malam. Itu udah nggak ada bis waktu itu. Saya diantar sama Mas Zen, terima kasih dulu pernah nganter saya. Nungguin bis sampai berjam-jam, terima kasih. Nah, saya bikin perjanjian sama pihak perusahaan. Saya akan selesaikan pekerjaan saya di waktu yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Enggak sih? Yeah. Jadi misalkan kalau teman kerja saya itu kerjanya normal dari 9 to 5, saya datang lebih awal. Datangnya jam 7, jam 10 saya tinggal, kuliah sampai jam 5, dari jam 1 sampai jam 5 saya saya kembali setelah kuliah itu paling nyampe jam 8, jam setengah 9. Saya lanjutkan pekerjaan saya di malam hari. Jadi ketika pagi pekerjaan saya yang harusnya saya rilis pagi udah selesai, udah siap diriliskan. Ya dinikmati aja. Kebetulan dosen-dosen di IKIP Budi Utomo Malang, teman-teman perlu diketahui, dosen-dosen di IKIP Budi Utomo Malang itu sangat memberikan ruang untuk kita yang bekerja, sangat memberikan kemudahan untuk kita para pekerja, para karyawan, para yang punya karir di luar, tapi tetap bisa kuliah. Bahkan saya salah satu itu Mas, penerima beasiswa PPA. Beasiswa PPA ini kan harus EBK-nya harus stabil gitu ya.
Ya alhamdulillah itu kayak semacam proses itu nggak ada istilah proses tidak mengkhianati hasil gitu. Ya seperti itu ya. Jadi jangan takut untuk teman-teman rekan-rekan semua yang mungkin punya keinginan untuk meringankan beban orang tua yaitu kuliah sambil bekerja. Ternyata semuanya bisa diatur ya, bisa nego dengan tempat kerja kita, dan juga mungkin motivasi dari kita juga harus kuat. Benar-benar ya, yang penting itu dari diri kita dulu sendiri, diri kita sendiri dulu. Kita yakin nggak sih ngelakuin 2 hal dalam satu waktu? Kalau nggak yakin ya jangan. Kalau yakin oke. Pasti ada halangan, apapun dalam kehidupan tuh pasti akan ada halangannya, karena kita jalan aja pasti kesandung. Ya nggak sih? Ya makanya jangan takut cobaannya, jangan takut ujiannya. Nah, itu ya adalah sebuah proses. Kuncinya yakin dan nikmati prosesnya. Betul banget. Oke, saking senangnya atau peduli dengan literasi, Mbak Sofi ini punya perpustakaan di desanya. Iya. Nah, bisa ceritakan sedikit itu tentang perpustakaan yang ada di Purwodadi. Perpustakaannya ini didirikan oleh beberapa kelompok sebenarnya. Saya cuma kayak sumbangsi volunteer aja sih. Gitu. Tapi yang terbaru itu ada, kita insya Allah rilis, tapi karena pandemi jadi nggak bisa rilis. Itu wisata edukasi yang kita kita kemas jadi kayak semacam memperkenalkan bahasa juga, tidak hanya bahasa Indonesia saja gitu, tapi ada bahasa daerah setempat, itu bahasa Tengger. Jadi kita bikin kayak spot, sekarang kan musimnya Instagramable. Nah, ada wisata kebun jeruk. Saya sekarang bergeser dari Purwodadi bergeser ke daerah Poncokusumo, teman-teman. Mbak Sofi, dari cerita tadi ya, saya melihat Mbak Sofi ini termasuk orang yang kuat ya, super. Namun setiap orang itu kan pasti memiliki atau pernah mengalami titik terendah ya, di dalam kehidupannya. Mungkin bisa di-share pada teman-teman semua titik terendahnya seorang Sofia Eka itu pada saat. Aduh, aku ditanya gitu malah kayak mau nangis. Nangisnya enggak? Gimana ya? Apa ya? Titik terendah aku itu di saat orang tua sakit. Ini benar-benar aku kayak nggak bisa mikir, nggak bisa apapun. Dulu saya itu SMA dikasih cobaan, ayah saya sakit, jadi udah nggak bisa kerja. Alhasil ibu saya jadi tulang punggung. Adik sekolah, saya sekolah, ayah sakit. Bayangkan seorang ibu berjuang untuk menghidupi 3 orang, 4 orang sekaligus dengan beliau. Dari situ mental saya terbangun. Maksudnya kayak dewasa sebelum usianya gitu loh, Mas. Saya sekolah itu, saya ingat banget setiap berangkat sekolah, uang saku saya Rp5.000, ongkosnya Rp3.000, PP Rp3.000. Jadi sekali jalan dari rumah ke tempat sekolah itu Rp1.500. Kalau PP kan Rp3.000, sisa Rp2.000. Kadang dikasih saku itu Rp3.000 doang. Hasil kan nggak jajan tuh, Mas. Saya mengakalinya, saya nebeng motor truk. Kan ada motor-motor besar yang lewat itu, mobil pabrik gitu loh, truk angkutan barang gitu. Saya nebeng. Terserah orang mau pikir saya apa gitu kan, stigmanya kalau perempuan gitu. Saya takut, dalam hati saya takut. Tapi waktu itu ada ibu teman saya yang rumahnya dekat jalan raya yang kayak nitipin saya, tolong titip anak ini gitu, tolong titip si Endo, saya bilangnya si Endo ke sekolah ya sama supir. Tahu dong stigma supir kayak apa gitu, lagi waktu itu saya perempuan. Pertama awal-awal saya takut, sampai saya mikir kalau di dalam truk itu saya kan bawa kayak payung, kayak botol minuman gitu kan. Kalau orangnya macam-macam itu saya gebukin deh sama ini. Saya mikirnya gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita yakin niat kita baik, pasti Allah pasti akan memberi. Pasti akan ada, selalu ada buat kita. Saya sekolah itu teman-teman saya pasti paham yang gimana keluarga saya titik terendah. Saya dan keluarga titik nol banget. Gimana ayah saya sakit, banyak orang yang mencaci, tetangga-tetangga saya, tetangga-tetangga mencaci maki, bukan mencaci, kayak kalau orang Jawa bilang rasani gitu Mas ya, julid lah.
udah nggak punya, rumahnya mau roboh. Saya ingat banget kalau di bahasa Jawa gini, terus nggak duwe umay kate roboh gaya sekolah gitu. Saya sempat putus sekolah waktu itu di SMA Negeri Lawang. Saya sekolah, putus sekolah, saya nggak mau sekolah Bu, saya mau kerja aja karena lihat kondisi bapak. Ibu saya satu-satunya orang yang paling kekeh, kamu harus sekolah. Upah ibu sebagai buruh tani 7.000 rupiah teman-teman. 7.000 rupiah untuk menghidupi saya, adik saya, makan, sekolah, biaya pengobatan bapak, gitu kan. Mustahil mas, ya nggak sih dengan nominal segitu. Tapi ada jalan, entah itu lewat hutang, itu kan termasuk rezeki toh, hutang itu meskipun hutang itu rezeki. Jadi ayah saya sakit itu banyak orang yang menjauhi saya dan keluarga, bahkan saudara-saudara saya sendiri itu menjauh. Nggak malah, kenapa? Sakit paru-paru. Jadi paru-parunya kayak udah kronis gitu. Apa ya? Nggak ada dukungan, malah kayak mencibir, kayak aduh orang kayak saya jadi bahan pelampiasan. Bapaknya sakit masih sekolah gitu. Saya sempat kerja jadi baby sister selama saya berhenti sekolah beberapa bulan gitu, yang di SMA Negeri Lawang. Jadi baby sister di Kota Bangil. Saya ingat banget itu pertama pengalaman saya kerja di usia 14 tahun jadi seorang baby sister. Ikut orang China. Saya bukan mengintimidasi orang China ya, tidak semua orang China seperti yang bakal saya ceritakan. Saya ikut, janjinya yang ngajak saya itu bisa sholat, bisa makan, kan itu udah kewajiban kita kan. Ternyata sampai di sana saya makan, mandi, ibaratnya isomah itu dikasih waktu 10 menit. Bayangkan sholat, makan, mandi 10 menit, bisa nggak? Dan itu pengalaman pertama pula kerja ikut orang. Jadi pekerjaan saya tidak hanya saya sebagai baby sister, tapi bantu asisten rumah tangga yang lain, jadi kayak semacam serabutan. Oke, tugas pertama saya memang dampingin anaknya gitu, anak majikan. Terus saya ditanya waktu sama majikannya sedikit penasaran tentang saya mungkin. Si yang bawa saya calonnya tadi bilang saya lulusan SD, padahal saya SMA putus gitu ya, drop out. Anaknya itu pakai bahasa Jepang. Waktu itu saya masih fresh-freshnya belajar bahasa Jepang kan di kelas 1 SMA. Saya nyaut dong bahasa Jepang, saya bisa, saya nyaut. Dari situ mulai majikan saya kayak merasa dibohongi. Saya nggak tahu apa-apa sebagai pekerja, saya kan nggak tahu apa-apa Thomas. Saya kerja aja, yang bilang saya lulusan SD kan bukan saya. Selagi saya bisa, tugas saya kan baby sister. Baby sister kan tidak hanya itu, menurut saya tidak hanya untuk merawat dia mandi, tidur, bermain kan, tidak, juga belajar juga termasuk. Dia bahasa Jepang saya bisa. Si anak tadi bilang, mama, itu Mbak Sophie itu bisa bahasa Jepang. Saya langsung didudukkan duduk bersama gitu. Ada koko, ada taciknya, ada majikan perempuan, majikan cewek gitu, majikan laki-laki, diduduk semua satu keluarga. Di sidang saya di situ. Kalau saya bikin kesalahan, saya bilang, dari situ saya mulai kayak dewasa, saya muncul dengan sendirinya. Yang awalnya kanak-kanak langsung kayak saya menghadapi orang di usia 14 tahun menghadapi majikan yang seperti itu, yang semena-mena. Ketika saya tahu saya SMA, saya nggak tahu, mungkin SMA bagi mereka itu ancaman kali ya. Untuk seorang asisten rumah tangga, sebenarnya asisten rumah tangga itu luar biasa. Jadi saya rasa profesi apapun itu kita harus menghargai kan mas. Ya bener, asisten rumah tangga juga berjasa buat kita gitu. Saya dihukum kerja itu mas, dihukum tidur di gudang. Memang kayak sinetron ya, tapi ini nyata. Saya ingat banget teman saya anak Bojonegoro itu naik ke atas lihatin saya, mungkin kasihan kali ya. Saya digigitin itu tikus gede-gede banget, tahu banget tikus kalau di daerah industri kan kayak apa gitu.
Ya udah, saya izin, paginya saya izin pulang, saya udah mau pulang ya. Malu tapi saya sama keluarga gitu, saya udah putuskan untuk berhenti sekolah tetapi ternyata saya nggak menunjukkan kalau saya mampu bekerja gitu. Tapi daripada di situ saya nggak sholat, daripada saya disiksa kayak gitu, saya mending pulang. Saya berangkat ke situ itu bawa kayak semacam kresek, bahasa kantong plastik buat masukin baju saya. Kantong plastiknya saya ingat banget warna putih. Ketika saya balik, saya dikasih kantong plastik dari Pakuan City Mall. Bayangin, hanya sebatas kantong plastik, teman-teman. Itu sudah jadi permasalahan kalau ikut orang. Saya dikasih sama teman saya karena kantong plastik saya udah agak robek, mungkin kasihan. Pas pulang dicek, mungkin dikira saya nyolong atau apa gitu sama majikan saya. Dicek, udah. Tapi kemarin kamu nggak bawa ini, sambil bahasa Indonesianya medok gitu ya. Nggak bawa kantong plastik ini, nggak bawa kresek ini. Iya bu, saya dikasih sama Mbak Kas gitu. Ada teman asisten rumah tangga yang namanya Mbak Kas. Enggak, kamu ganti. Hanya sebatas kresek mas, bayangkan. Itu aku baru semacam mulai bisa belajar menghargai hidup itu dari situ. Saya pulang, ibu saya nangis. Ibu saya orangnya sedikit keras, tetapi jiwa keibuannya luar biasa. Sisirannya memang keras. Pokoknya kamu harus sekolah, setelah itu harus sekolah. Beliau daftarin saya ngurus surat mutasi ke daerah Kepanjen gitu, ke PGRI Panjen. Itu sendiri tanpa sepengetahuan saya. Padahal saya udah coba cari pekerjaan lain setelah itu. Langsung daftar ke sekolah baru di SMA Islam Nomo Jajar. Terima kasih SMA. Di situ saya punya banyak sekali pelajaran juga. Di SMA situ saya pindah. Ada teman satu kampung juga, yang tahu tentang riwayat saya mulai dari SMP, kayak ngomongin saya di belakang atau apa. Tapi saya mikirnya gini, yang penting saya melangkah apapun atas restu orang tua saya. Saya sekolah, mungkin teman-teman kalau SMA seneng kali saya ngeliat anak-anak saya ngajar kemarin gitu, ngeliat anak-anak SMA seneng itu pulang sekolah main, makan gitu kan. Saya nggak merasakan itu mas. Saya pulang sekolah SMA itu saya kerja di fotokopi, dikasih upah 500 rupiah, 1.000 rupiah per hari. Nggak per hari sih, kayak kan pulang sekolah kan jam 1, kayak modelnya itu kayak part time gitu ya, bantuin. Itu saya kumpulin. Kalau sekolah kan pasti butuh fotokopi, dulu kan ada fotokopi, ada apa. Saya nggak pernah minta orang tua. Bahkan saya ingat banget pas saya itu berangkat sekolah nggak ada uang saku, ibu saya pinjam ke temannya, dikasih. Saya kejar, bu nggak ada uang saku, aku bahasa Jawanya nggak nyambis bu, nggak apa-apa nanti aku izin. Nggak, ayo melok aku. Saya pikir melok aku itu ikut beliau itu kemana, saya nggak tahu, semoga ada seragaman lagi. Ternyata bu pinjam temannya. Saya itu mas uang dikasih ke saya itu kayak iya bener. Suatu saat saya pengen ibu saya ada di rumah, diem saya kerja gitu. Jadi meskipun orang ngomongin apa, ibu tetap bangga sama saya. Saya nggak peduli orang ngomongin saya ABC dan lain-lain, saya nggak peduli. Yang buat saya semangat, yang buat saya up and down itu orang tua sebenarnya. Jadi semangat saya, hidup saya ibaratnya kayak buat orang tua saya. Karena saya tahu orang tua saya nggak mudah membesarkan saya, adik saya satu. Alhamdulillah adik saya juga cukup pengertian karena kita memang berawal dari hidup susah gitu. Dari hidup susah itu jadi bisa menghargai orang, jadi bisa menghargai diri sendiri, menghargai waktu, kayak menikmati sebuah proses lah. Mungkin Allah ngasih saya dulu cobaan
ayah saya sakit dan saya harus berhenti sekolah, saya harus bekerja sama ikut orang majikan yang jahat gitu, kayak ibarat di sinetron itu kayak membentuk karakter saya. Saya memang nggak menikmati masa SMA saya selayaknya anak-anak SMA gitu, tapi dari situ membentuk mental saya. Ya udah jadi kayak yang sekarang gitu. Tapi ya tetap sekarang juga nggak sekuat yang dibayangin, pasti ada nangis. Jangan gitu di bis aja kalau ada mohon maaf ada orang yang cacat gitu kan, nyanyi masih berusaha ngamen, masih bekerja, itu kayak nyes gitu. Dia aja yang nggak sempurna, dalam artian mohon maaf nggak sempurna, pasti survive sama dunia saya yang masih muda, masih bisa ngapain-ngapain. Kenapa saya harus lemah gitu? Itu sih.